Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, falamma istaqarra bil Madinah, maka tatkala beliau telah menetap di Madinah, amara bi baqiyati syara'i'il Islam, beliau pun memerintahkan yang lainnya dari syariat-syariat Islam, mislu zakah was saum wal hajj wal jihad wal adhan wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Qala al-'allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, lamma istaqarra ay an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tatkala Rasulullah telah menetap sallallahu alaihi wasallam fil Madinatin Nabawiyah, di Madinah yang dahulu bernama Yathrib, lalu dirubah namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Taubatut Thayyibah, dengan nama Al-Madinah, dan daerah ini memiliki nama-nama yang lain. Amara bi baqiyati syara'i'il Islam, maka Rasulullah memerintahkan yang lainnya dari syariat-syariat Islam, yakni yang dimaksud adalah selain dari tauhid. Sebab ketika beliau berada di Makkah, beliau tidak mengajak manusia kecuali kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Belum ada syariat yang lain kecuali setelah beliau di Isra Mi'rajkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi umatnya ini melaksanakan sholat 5 waktu, sehari dan semalam. Adapun syariat-syariat yang lainnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah, dan kemudian mereka berhasil membuat daulah di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan syariat-syariat yang lainnya berdasarkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menurunkan firman-Nya secara berangsur-angsur. Wa dzalika annahu fi Makkah da'a ila tauhid nahwa 10 sinin. Yang demikian itu ketika beliau berada di Mekah, beliau mengajak kepada tauhid kurang lebih 10 tahun. Tsumma ba'da dzalika furidat alaihi shalawatul khamsu fi Makkah. Kemudian setelah itu diwajibkan atas beliau salat 5 waktu ketika masih berada di Makkah. Yani setelah al-Isra wal Mi'raj. Tsumma hajara ila al-Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju Madinah. Walam tufrat alaihi zakat wala siyam wala al-hajj wala ghairuha min sya'airil Islam, dan tidak diwajibkan atasnya zakat, tidak pula puasa, tidak pula haji, tidak pula yang lainnya dari syiar-syiar Islam. Wa zahiru kalamil muallif rahimahullah, yang zahir dari perkataan al-muallif rahimahullah, anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah, bahwa zakat itu
Ya, menurut beliau rahimahullahu ta'ala, yang zahir dari perkataan beliau, yakni perkataan Syekhul Islam di atas, bahwa zakat itu telah diwajibkan, ya, asalnya dan rinciannya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah belum ada kewajiban zakat, baik secara global maupun secara terperinci. Ini yang zahir dari pendapat Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, pada matannya. Wa dhahaba ba'du ahli ilm, dan telah berpendapat sebagian dari kalangan para ulama ila anna zakata furidat awalan fi Makkah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa zakat itu sudah diwajibkan ketika beliau berada di Mekah. Jadi sebelum hijrah sudah diturunkan syariat tentang wajibnya membayar zakat dari harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, lakinnaha, hanya saja, lam tuqaddar ansabuha, belum ditetapkan, belum ditentukan nasibnya, belum ditentukan berapa kadarnya. Walam yuqaddaril wajibu fiyah, dan belum ditentukan pula yang wajib yang harus dikeluarkan berapa. Secara mutlak, diperintahkan secara mutlak. Antum ya kawan? Nah, ini sewaktu masih berada di Mekah. Jadi di Mekah sudah ada perintah kewajiban untuk membayar zakat, tapi secara global. Nah, belum ada kadar tertentu. Wafil Madinah, sedangkan ketika mereka telah berhijrah ke Madinah, qudiratil amsiba, maka ditetapkanlah berapa, ya, kadar sampai mencapai pada wajibnya dikeluarkan zakat tersebut. Naam. Wa quddiral wajib, dan telah ditentukan pula hukum wajibnya. Naam. Berapa yang harus dikeluarkan? Nah, ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama, sebab mereka berdalil dan hendak menggabungkan dalil-dalil yang datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat tentang wajibnya untuk dikeluarkan zakatnya itu sebahagian ayat terdapat ketika Rasulullah belum hijrah. Ayat-ayatnya Makkiyah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebelum hijrah sudah ada perintah untuk membayar zakat. Hanya belum ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan, belum ada ketentuan berapa banyak sampai pada kedudukan diwajibkannya. Wastadalla haula, dan pendapat ini mereka berdalil bi annahu ja'at ayatun, bahwa telah datang ayat-ayat tujibuz zakah, yang mewajibkan zakat, fi suratin makkiyah, pada surah Makki. Makna surah Makkiyah itu apa, ikhwan? Hah? Ndak, apa artinya Makkiyah? Kalau setelah hijrah namanya apa? Hah? Madaniyah. Tapi kan pernah diturunkan ayat ketika Fathu Makkah, Rasulullah berada di Mekah. Itu surah apa itu? Ayat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Berarti tidak benar itu. Abdul Fattah, apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah sebelum hijrah. Madaniyah walaupun diturunkan di Mekah.
Nah, walaupun diturunkan di Makkah. Ya. Nah, telah datang ayat-ayat yang mewajibkan zakat pada surah Makkiyah. Misla qaulihi ta'ala fi suratil An'am, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am ayat 141, Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan hendaklah kalian menunaikan haknya, memberikan hak harta itu pada saat panen. Maka di saat kamu panen dari milik kamu, dari pertanian sawah atau ladang kamu, maka harus kamu berikan haknya. Nah, ayat ini Makkiyah, kata mereka. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa sudah ada perintah untuk mengeluarkan sebagian yang dimiliki dari harta. Hanya belum ada ketentuan berapa kadarnya. Wa mithlu qaulihi ta'ala, juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, bahwa bagi orang-orang pada harta mereka itu, orang-orang yang pada harta mereka ada hak yang telah diketahui. Ya, untuk diberikan kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini juga Makkiyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ala kulli halin, ya, yang jelas, fastiqraru zakati wa taqdiru amsadiha wa ma yajibu fiha wa bayanu mustahiqiha kana fil Madinah. Ditetapkannya zakat dan ditentukannya kadar-kadarnya dan apa yang wajib padanya, dan menjelaskan siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Ini perinciannya setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya. Nah. Wa kadzalika al-adzan wal jumu'ah. Demikian pula azan. Demikian pula salat Jumat. Belum ada kewajiban kecuali setelah mereka hijrah. Belum ada panggilan azan kecuali setelah mereka hijrah. Ini telah kita jelaskan dahulu. Wa zahir anna al-jama'ata kadzalik lam tufrad illa fil Madinah, dan yang zahir bahwa salat jamaah pun tidak diwajibkan kecuali setelah hijrah ke Madinah. Li'anna al-adzan alladhi fihi ad-da'watu lil jama'ah, karena azan yang padanya terdapat panggilan untuk melaksanakan salat secara berjamaah, furidha fi sanati tsaniyah, itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Fa amma zakatu wa siyam faqad furidha fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Adapun zakat, maksudnya dengan perincian, dan berpuasa, sungguh keduanya telah diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Dan telah sepakat para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 Ramadanat. Naam. Adapun sebelum ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yang dahulu mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka setelah datang Ramadan, maka Asyura tersebut berubah hukum menjadi sunnah, tidak lagi wajib. Wa ammal hajju, adapun haji, falam yufrad illa fi sanati tasi'ah, maka tidak diwajibkan haji itu kecuali pada tahun ke-9 alal qauli rajih,
berdasarkan pendapat yang rajih min aqwali ahli ilm, dari pendapat-pendapat para ulama. Wa dzalika hina kanat Makkah balada Islam ba'da fathiha fi sanati tsaminati min al-hijrah. Yang demikian itu ya di saat Makkah sudah menjadi negara Islam, bebas untuk menunaikan ibadah haji, ya kan? Ya. Dan Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga tinggal tunggu setahun, maka tahun depannya, tahun ke-9 itu menunjukkan telah diwajibkannya amalan haji bagi kaum muslimin. Wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairihima. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar wa ghairuhuma min asy-sya'air adh-dhahirah kulliha, dan yang lainnya dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang zahir, semuanya diwajibkan fil Madinah, di Madinah. Ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, setelah menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, wa iqamatid daulatil islamiyyati fiha, lalu didirikanlah daulah Islamiyah di Madinah pada saat itu. Sehingga setelah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, Madinah menjadi milik mereka. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan.